Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kebahagiaan, kesehatan, serta keberkahan selalu menyertai teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, di video kali ini saya Siti Nur Aini beserta teman saya Nanda Rihani Ashifa, Faisal Abidin, dan Husnul Khotimah akan menjelaskan sedikit tentang koordinasi dalam organisasi dakwah. Nah, sebelum ke pengertian koordinasi dalam organisasi dakwah, dari kami akan menyampaikan sedikit gambaran kepada teman-teman semua terkait apa sih koordinasi. Jadi di sini akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Mbak Nanda Rayhani Ashifa tentang apa itu pengertian koordinasi. Pengertian koordinasi. Koordinasi memiliki arti sebagai proses pengaturan, memadukan, atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Sementara organisasi dakwah memiliki pengertian sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan, membagi, dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi atau petugasnya. Ya, itu dia sekilas pengertian dari koordinasi. Dan sekarang ada pengertian, bentuk-bentuk, strategi, tujuan, serta manfaat koordinasi dalam organisasi dakwah yang akan disampaikan oleh Faisal Abidin dan Husnul Khotimah. Koordinasi dan pengorganisasian memiliki arti yang tidak berbeda jauh. Pengorganisasian yang mengandung koordinasi akan mendatangkan keuntungan pula berupa terpadunya berbagai kemampuan dan keahlian dari para pelaksana dakwah dalam satu kerangka kerjasama dakwah, yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditentukan. Organisasi adalah hubungan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terdapat sejumlah orang, adanya tujuan bersama, dan setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan pribadi maupun interaksi itu selalu diarahkan untuk tujuan bersama. Pengorganisasian memiliki arti penting bagi proses dakwah, sebab dengan dibagi-baginya kegiatan dalam tugas-tugas yang lebih rinci kepada pelaksana-pelaksana yang telah diseleksi akan terhindar dari adanya penumpukan tugas berada pada satu atau dua orang saja. Jadi pengorganisasian mengandung unsur koordinasi untuk menemukan kepastian dari berbagai perbedaan-perbedaan berbagai unsur demi terciptanya harmonisasi dalam tugas dakwah. Bentuk-bentuk organisasi dakwah dalam manajemen dakwah: A. Spesialisasi kerja, B. Departementalisasi dakwah, C. Rantai komando, D. Rentang kendali, E. Sentralisasi dan desentralisasi, F. Formalisasi dakwah. Strategi dan struktur manajemen organisasi dakwah. Struktur organisasi dakwah adalah sarana untuk menolong para manajer dakwah dalam mencapai sasaran. Karena sasaran dakwah itu dirumuskan dari strategi organisasi, tegasnya struktur organisasi dakwah harus mengikuti strategi dakwah yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu inovasi. Para pelaku dakwah yang akan mencerminkan usaha organisasi untuk mengejar inovasi menghadapi mampu. Yang kedua, minimalisasi, yaitu biaya yang mencerminkan usaha organisasi untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat dalam aktivitas dakwah. Tujuan koordinasi atau pengorganisasian dalam organisasi dakwah. Yang pertama yaitu membagi kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen atau divisi-divisi dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik. Yang kedua yaitu membagi kegiatan dakwah dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah. Yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam divisi-divisi. Yang keempat, membangun hubungan di kalangan DRI baik secara individual, kelompok, dan departemen. Yang kelima, menetapkan garis-garis pemenang formal. Yang keenam, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dakwah. Dan yang ketujuh yaitu dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan secara logis dan sistematis. Manfaat koordinasi dalam organisasi dakwah. Manfaat dari koordinasi dalam organisasi dakwah di sini adalah bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukan dapat mengefektifkan
koordinasi dalam pengorganisasian proses dakwah sangatlah penting, sebab pada proses pengorganisasian dengan koordinasi ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dakwah dan pendelegasian wewenang serta tanggung jawab. Dengan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam rangka pengorganisasian tersebut, maka tersusunlah suatu pola atau bentuk kerjasama dakwah, di mana masing-masing orang yang mendukung usaha kerjasama itu mengetahui pekerjaan apa yang harus dilaksanakan sampai sejauh mana wewenang masing-masing serta jalinan hubungan antara satu dengan yang lain dalam rangka usaha kerjasama itu. Dari materi yang kami sampaikan tadi, tentunya kami mengambil dari beberapa referensi. Nah, di sini kami mengambil dari 2 jurnal, yaitu yang pertama dari karyanya Hamriani dengan judul Jurnal Organisasi dalam Manajemen Dakwah. Yang kedua dari Win Alauddin Makassar dengan judul jurnalnya Dakwah dan Komunikasi. Baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.